beranggotakan saya Yulia Desi Sukma Larasati, saya Khofifatul Zahra, saya Ainda Fitri, saya Habibatul Masturo. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang penerapan gaya pada kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh pintu. Pintu terdapat bagian penting untuk membuka dan menutup pintu, yaitu gagang pintu. Pasti kalian berpikir pada saat membuka dan menutup pintu, mengapa gagang pintu tidak diletakkan di dekat engsel atau di tengah pintu? Ternyata itu berkaitan dengan ilmu fisika. Saksikan video berikut ini. Kita membuka dan menutup pintu, maka gagang pintu akan membutuhkan sedikitnya gaya. Sedangkan pada saat kita membuka dan menutup pintu dari tengah pintu, maka gaya yang dihasilkan akan sedikit bertambah. Sedangkan pada saat kita membuka 5 cm dari engsel pintu, maka gaya yang dihasilkan akan bertambah banyak. Pada saat kita membuka dan menutup pintu, maka terjadi ayunan. Ayunan tersebut dinamakan rotasi. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa gaya yang sama namun jarak yang berbeda. Maka momen gaya yang terjadi terhadap sumbu rotasi akan berbeda. Semakin jauh porsi gaya, semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Itulah mengapa kita membuka pintu dari gagang pintu, sebab membutuhkan sedikit gaya. Sedangkan pada saat membuka pintu dari tengah pintu, akan lebih banyak membutuhkan gaya. Dan pada saat kita membuka pintu di engsel pintu, itu akan membutuhkan banyak gaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen gaya atau torsi. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, T sama dengan F kali R. Dan jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut theta, T sama dengan F kali D, sama dengan F kali R dikali sin theta. Keterangan, T adalah momen gaya atau torsi dalam Newton per meter. F adalah gaya yang diberikan dalam Newton. R adalah jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya dalam meter. D adalah lengan momen dalam meter. Theta adalah sudut antar gaya dengan jarak.